Apakah alasan Yusuf Mansur mencalekkan diri kemudian ketika lolos ini untuk menghindari masalah, untuk melarikan diri dari masalah? Ini pertanyaannya, tanda tanya besar. Karena harusnya Yusuf Mansur menyelesaikan dulu masalah-masalah seperti ini. Lalu kemudian membuat janji-janji gitu. Bukankah visi misi dari ketika orang mencalekkan itu adalah sebuah janji? Bagaimana mungkin kita akan percaya janji seseorang ketika banyak masalah yang tidak bisa dia selesaikan, bukan tidak mau dia selesaikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Setelah 1 minggu kita tidak mengupdate ya teman-teman, dikarenakan berbagai kesibukan ya. Dan kali ini kita akan mengupdate video tentang sisi lain dari PyTrend, di mana di sini Pak Darso Arif menginvestigasi atau menelusuri sebuah masjid bernama Masjid Al-Mansur. Ini mungkin diambil dari nama Yusuf Mansur, teman-teman. Dan ini yang bertanggung jawab di sini adalah PyTrend. Selain PyTrend ini bermasalah dengan para karyawan yang tentu teman-teman sudah tahu, ada beberapa orang karyawan yang menuntut haknya gitu untuk segera dilunasi gitu, gaji karyawan PyTrend gitu. Belum lagi kemarin yang kita update tentang seorang security dari PyTrend yang ternyata tidak digaji selama 2 tahun, teman-teman. Belum ketika kita berbicara tentang banyaknya para member yang merasa akad atau apa yang selama ini dijanjikan oleh PyTrend tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ternyata PyTrend ini punya masalah, banyak masalah, teman-teman. Dan masalahnya kali ini menyangkut dengan bangunan, dan bangunan itu yang saya agak miris, yaitu sebuah masjid. Jadi di sini PyTrend membangun sebuah masjid bernama Masjid Al-Mansur. Namun sampai hari ini ternyata masih meninggalkan masalah dengan pihak ketiga tentunya. Sehingga kemudian itu diawasi oleh sebuah bank. Ya ini bukan masalah masjidnya, teman-teman, yang kita permasalahkan. Mereka punya niat untuk membangun masjid itu alhamdulillah, tapi yang jadi masalah adalah hak dari orang-orang ini harusnya ya tetap diselesaikan. Bukan kemudian mentang-mentang bangun masjid, lalu kemudian hak-hak dari orang yang membangun itu, entah itu pihak ketiga seperti material segala macam, tidak dipenuhi. Tidak bisa juga seperti itu, teman-teman. Dan di sini yang mirisnya adalah ketika pihak ketiga ini menagih pihak PyTrend untuk bagaimana ini tentang masjid ini, material segala macam. Mereka menyodorkan sebuah jaminan berupa ya intinya sebuah jaminan, tapi yang parahnya adalah jaminan tersebut ternyata sudah dijaminkan juga ke tempat lain gitu loh. Apakah ini bukan sebuah akal-akalan licik, teman-teman? Melihat dari sini sudah paham lah bahwa ternyata memang mereka suka mainan yang seperti ini gitu. Baik, kita simak video cerita dari Pak Darso Arif berdasarkan penelusuran beliau ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV, tanggal 9 Agustus 2023. Kali ini saya mau memberitakan satu sisi dari PyTrend milik Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur. Saudara-saudara, hari ini PyTrend, perusahaannya Jam'an itu atau usahanya Jam'an itu telah mati. Matinya PyTrend itu meninggalkan banyak masalah. Bukan hanya atau bukan saja bermasalah dengan ribuan pengguna aplikasinya, bukan saja bermasalah dengan ribuan orang yang telah mengikuti program Umroh Merdeka dengan menyetorkan 3,5 juta sebagai tanda jadi atau booking seat. Bukan hanya bermasalah dengan puluhan atau seratusan karyawannya saja, tapi PyTrend juga masih meninggalkan sebuah masalah besar, yakni yang bernama Masjid Al-Mansur. Saudara-saudara, Masjid Al-Mansur itu adalah sebuah masjid yang berdiri tak jauh dari bekas kantor PyTrend. Masih berada dalam satu lingkungan dengan perkantoran yang juga di situ ada kantor PyTrend yang tak jauh atau malah masih satu lingkungan dengan sebuah apartemen yang terkenal di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Saudara-saudara, masalah yang melingkupi
Masjid Al-Mansur itu antara lain, masjid itu ternyata berdiri di atas lahan yang ternyata masih bermasalah secara hukum. Kalau hari ini kita bertandan ke masjid itu, maka kita akan melihat sebuah pengumuman yang terpampang di situ, pada sebuah papan pengumuman yang menerangkan bahwa masjid itu atau lahan tempat masjid itu berdiri saat ini sedang dalam pengawasan sebuah bank. Saudara-saudara, sebuah atau satu sumber saya yang saya percaya, sumber saya ini juga berkantor tak jauh dari bekas kantor PayTrend, menyebutkan bahwa selain masalah lahan tempat berdirinya masjid itu, PayTrend juga atau Masjid PayTrend juga masih punya masalah dengan pihak ketiga lainnya, yakni PayTrend ternyata menurut sumber saya itu belum menyelesaikan kewajiban dia terhadap pihak yang menyuplai material dan juga belum membayar ongkos atau biaya pembangunan masjid tersebut. Ketika pihak ketiga ini mengklaim pembayaran, justru PayTrend menyodorkan sebuah jaminan berupa sertifikat salah satu kantor PayTrend di lingkungan situ, yang ternyata sertifikat ruko tersebut atau kantor tersebut sudah dijaminkan ke sebuah bank. Demikian informasi yang saya dapatkan dari salah satu sumber yang saya percaya. Gimana itu? Harusnya Yusuf Mansur bertanggung jawab ya. Di mana tanggung jawabnya Yusuf Mansur? Kan pernah saya bilang bahwa PayTrend adalah Yusuf Mansur adalah PayTrend. Ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Dan bagi saya akan lucu ketika itu dipisahkan. Akan lucu ketika nanti Yusuf Mansur berbicara bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang PayTrend. Karena banyak berhamburan, berseliweran di dunia media sosial. Yusuf Mansur mempromosikan PayTrend. Yusuf Mansur adalah pemilik PayTrend tentunya, teman-teman. Yang mencetuskan PayTrend ya Yusuf Mansur gitu. Siapa lagi gitu? Harusnya Yusuf Mansur bertanggung jawab gitu. Atau enggak ya angkat tangan. Bagaimana ini biar kita patungan mungkin untuk nutupin ini gitu. Netizen mungkin berdonasi untuk nutupin masjid ini, karena bagi saya ini adalah sebuah masjid ya, teman-teman. Tapi ya syaratnya kalau saya ya, kalau misalkan ini memang Yusuf Mansur tidak mau, karena ini bagi saya yang bertanggung jawab adalah Yusuf Mansur. Kalau misalkan netizen mau patungan untuk masjid ini, ya paling enggak diganti namanya gitu. Jadi masjid umat gitu, jangan lagi masjid Al-Mansur gitu. Masjid umat paling enggak diganti namanya gitu, untuk menandakan bahwa masjid ini ya hasil patungan dari para umat gitu, netizen gitu. Paling enggak yang pertama adalah Yusuf Mansur harus bertanggung jawab dulu gitu. Bertanggung jawab dengan masjid ini, karena ya ini kalau Yusuf Mansur masih punya hati karena PayTrend ini adalah bagian dari Yusuf Mansur gitu. Dan kalau bagi saya anggap saja sedekah gitu lah, anggap saja ini bagian dari sedekah gitu. Ini kan juga sebuah masjid gitu, sebuah masjid diberi nama Al-Mansur gitu, dan ini juga yang bertanggung jawab dalamnya adalah PayTrend. Tapi kok pihak ketiga yang bagian material, ini tanahnya tadi teman-teman dengar kan, tanahnya juga masih bermasalah, sampai ada tulisan yang menurut saya ini memalukan ya, teman-teman. Terus ini juga material dari pihak ketiganya juga belum terselesaikan. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, ketika diklaimkan ke pihak PayTrend, malah disodorin sebuah sertifikat, yang mana sertifikat tersebut juga ternyata sudah dijaminkan ke bank. Ini akal-akalan macam apa ini loh? Maksudnya ini lucu kalau mau diceritakan tentang apa-apa yang kemudian berkaitan dengan PayTrend ini bermasalah semua, teman-teman. Karyawan, security, member, belum lagi yang umroh merdeka, teman-teman. Itu bagian dari PayTrend ya. Jadi kasus umroh merdeka, investasi umroh merdeka untuk umroh ini adalah bagian dari PayTrend, teman-teman. Ngeri. Nanti ke depan kita akan memperdalam informasi ini, sejauh mana kebenarannya. Saudara-saudara, jika hari ini kita bertandan ke Masjid Al-Mansur, seperti apa yang saya lakukan hari ini, saya sholat zuhur berjamaah di masjid tersebut, maka kita akan bertemu dengan Bapak Haji Haris namanya. Pak Haji Haris ini seorang bapak berasal dari Garut,
usianya hampir mendekati 70 tahun. Kepada saya yang menemuinya di ruangan bawah masjid tersebut, Pak Haris mengatakan bahwa dia adalah juga mantan karyawan Paytren yang ketika Paytren masih berjalan, dia ditugaskan oleh manajemen untuk mengawasi dan mengurus Masjid Al-Mansur. Ketika itu Pak Haris mengaku bahwa dia bersama dengan 8 orang karyawan lainnya yang bertugas mengurus masjid tersebut. Tapi hari ini Pak Haji Haris hanya dengan 1 orang, artinya mereka berdua yang mengurusi masjid tersebut. Salary Pak Haris juga atau gaji Pak Haris untuk mengurusi Masjid Al-Mansur juga sudah lama sekali dia tidak dapatkan dari Paytren bersamaan dengan matinya Paytren. Hari ini Pak Haris mengaku kepada saya bahwa dia mendapat upah dari jamaah masjid yang biasa sholat berjamaah di masjid tersebut. Kepada Pak Haris saya bertanya, Pak Haris, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak kalau sampai lahan masjid ini diambil atau dikuasai oleh pihak yang sedang mengklaim lahan tersebut? Maka Pak Haris menjawab dengan muka yang agak murung bahwa bisa jadi masjid itu akan dijual. Saudara-saudara, setelah video ini saya akan mendalami masalah Masjid Al-Mansur ini. Insya Allah saya akan bertemu dengan beberapa pihak yang akan membedah kasus atau masalah yang melingkupi Masjid Al-Mansur ini. Kali ini saya akan menghadirkan video tentang apa dan bagaimana situasi Masjid Al-Mansur yang saya ambil gambarnya pada hari Senin ini tadi menjelang dan sesudah sholat Zuhur berjamaah di masjid tersebut. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk membaginya sebanyak mungkin. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Mansur itu ada di lingkungan apartemen dan pertokoan ini. Oke. Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 saya di Masjid Al-Mansur, Kota Bandung. Sayang, lahan yang ditempati oleh bangunan masjid ini saat ini dalam pengawasan sebuah bank nasional. Adalah pengumuman bahwa lahan masjid ini sedang diawasi oleh sebuah bank. Ya, ini harusnya mendapat perhatian ya. Apalagi Yusuf Mansur ini kita dengar kan mau nyalek gitu kan. Kalau bagi saya duit buat nyalek itu kan itu udah dari rahasia umum negeri kita, bahwa kalau mau nyalek itu tidak butuh butuh duit yang gede. Kalau orang mau nyalek kan, kenapa ini tidak diselesaikan dulu masalah ini gitu loh. Intinya kenapa Yusuf Mansur ini tidak mau menyelesaikan dulu masalah-masalahnya gitu. Contohnya masalah Paytren ini, apalagi yang menyangkut tentang sebuah masjid gitu, kan harusnya diselesaikan gitu. Sekali lagi saya katakan ya teman-teman, bukan berarti kemudian karena ini bangunan masjid lalu hak-hak orang tidak dipenuhi teman-teman. Tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Allah itu maha adil, dan Allah mengajarkan kita dalam hal ini kepada melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa Islam itu harus berlaku adil gitu. Berlaku adil.
Jangan karena mentang-mentang bangun masjid lalu kemudian hak-hak orang ini kemudian diabaikan gitu. Toh ini juga buat masjid, nanti kan bahasa seperti itu, toh ini juga buat masjid, ini kan nggak bisa. Pihak ketiga yang punya tanah apa segala macam, ininya kan memang belum detail juga kan. Yang jelas kan tadi Pak Darso membahasakan bahwa ada dari masalah lahan masih bermasalah, kemudian material juga masih bermasalah, ini kan harus diselesaikan semua. Kemana Yusuf Mansur hari ini? Kemana tanggung jawabnya gitu? Sebagai orang yang kemudian membesarkan nama Paytren gitu. Harus ini yang bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Paling tidak dia harus turun tangan gitu, menangani bagaimana Paytren ini. Bagaimana Paytren? Ini kita tidak berbicara tentang, belum kita berbicara tentang orang-orang yang sudah dititipkan di masjid itu untuk mengurus masjid itu lalu kemudian tidak diberi upah ya teman-teman. Bagaimana? Tentu kemudian kita akan berpikir bahwa mengapa hari ini Yusuf Mansur mencalekkan diri lewat Perindo lalu kemudian banyak masalah di belakangnya gitu. Kemudian ini menjadi tanda tanya besar gitu. Apakah alasan Yusuf Mansur mencalekkan diri kemudian ketika lolos ini untuk menghindari masalah, untuk melarikan diri dari masalah? Ini pertanyaan ya, tanda tanya besar. Karena harusnya Yusuf Mansur menyelesaikan dulu masalah-masalah seperti ini. Lalu kemudian membuat janji-janji gitu. Bukankah visi misi dari ketika orang mencalekkan itu adalah sebuah janji? Bagaimana mungkin kita akan percaya janji seseorang ketika banyak masalah yang tidak bisa dia selesaikan? Bukan tidak mau dia selesaikan gitu. Bagaimana bisa? Saya ulangi. Bagaimana bisa kita akan percaya kepada seseorang? Bagaimana bisa kita akan percaya dengan janji seseorang yang orang itu tidak mau menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di depan matanya, teman. Baik, sekali lagi, kalau memang kemudian pada akhirnya ujung-ujung dari cerita ini, masalah masjid ini kemudian pada akhirnya mungkin umat patungan atau intinya patungan lah, sedekah sumbang untuk kemudian menutupi masalah ini, baik itu pihak ketiga ataupun masalah tanahnya. Ya salah satu pesan dari saya sebaiknya namanya diganti, jangan Al-Mansur, untuk menandakan bahwa masjid itu ya milik umat gitu, bukan dibangun oleh bukan dibangun oleh Paytren lah, intinya secara langsung gitu aja, diganti namanya gitu. Oke, cukup sekian dari saya Talwal, see you on the next videos.